tahu apakah Rasulullah pun mendorong, memotivasi umatnya untuk menikah? Tentu saja. Misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus sabab, siapa saja di antara kalian yang mampu menikah, falyatajawwaj, maka menikahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Aish Official, sebuah ruang untuk memperdalam ilmu, memperkaya pemahaman, dan memperteguh keimanan. Dalam program ini, kami akan menggali nilai-nilai Islam, lalu membahas seputar persoalan kehidupan dalam perspektif Islam, dan mendengarkan hikmah dari para ulama dan cendekiawan muslim. Semoga setiap episode yang hadir bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah wawasan keagamaan, dan memberikan inspirasi bagi kehidupan sehari-hari. Amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah, pada ngobrol kita kali ini dikemas dalam judul Ngopi Pagi. Ngopi, ngobrol, P perkara, I Islam bersama, pagi, P penyuluh, agama, I jati. Ngobrol perkara Islam bersama penyuluh agama jati. Sudah hadir bersama kami guru kita Kiai Haji Apip Ismail Sulaiman, salah satu penyuluh agama Kecamatan Jatinegara sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Hidayah Jatinegara Ciamis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada ngopi pagi hari ini kita akan berbincang seputar pernikahan dalam perspektif Islam, yang mana nantinya bisa dikembangkan dalam perspektif regulasi. Baik. Baik Pak Yai, kita berbincang-bincang secara santai saja mengenai pernikahan dalam perspektif Islam ini. Oke. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, motivasi adalah suatu dorongan atau alasan untuk menggerakkan seseorang melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Ya. Lalu seperti apa Islam mendorong atau memotivasi umatnya untuk menikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Islam bukan hanya memberikan dorongan atau motivasi agar umatnya menikah, terutama mereka yang masih lajang, baik itu laki-laki maupun perempuan, para janda, para duda, semuanya diperintah untuk menikah. Bahkan hamba sahaya, abid, itu disuruh untuk menikah. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum, nikahkan oleh kalian al-ayama, orang-orang yang single, orang-orang yang belum punya pasangan, nikahkan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perintah itu al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu untuk wajib. Illa madal dalil ala khilafih. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Jadi secara asas, secara dasar, bahwa pernikahan itu adalah diperintah oleh Allah.
Lalu yang kedua, di dalam ayat yang lain Allah katakan wala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Tidak boleh ada seorang pun yang melarang, yang menghalang-halangi para istri untuk menikahi calon suaminya. Jika memang dia sudah mempunyai calon suaminya. Tidak boleh dihalang-halangi. Maka dua ayat ini, yang pertama perintah untuk melakukan nikah, dan yang kedua larangan untuk menghalangi orang dari menikah, adalah dua dalil yang mendasari Islam bukan hanya memberikan dorongan, tetapi juga memerintahkan kepada umatnya untuk menikah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernikahan itu hanya ada pada syariat Nabi Muhammad saja atau tidak? Baik. Allah di dalam Al-Quranul Karim berfirman, walaqad arsalna rusulam min qablika. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Lalu kata Allah, waja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Lalu kami jadikan bagi mereka azwajan, pasangan-pasangan, yaitu istri-istri bagi mereka. Artinya para nabi dan para rasul itu menikah. Min ladun Adam ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menikah. Dan syariat menikah itu terus lestari ila yaumil qiyamah di dalam agama kita, agama Islam. Wa dzurriyyah, dan kata Allah, bukan hanya nabi saja atau umat nabi saja, tetapi umat nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya mempunyai anak keturunan, mempunyai keluarga. Artinya syariat menikah bukan hanya untuk agama kita, agama Islam, umatnya Nabi Muhammad, tetapi juga dari dulu dan termasuk syariah mutaqaddimah, syariah yang terdahulu, syariah yang lampau. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika tadi motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya dalam Al-Quran, lalu apakah Rasulullah pun mendorong, memotivasi umatnya untuk menikah? Oke, baik. Kalau tadi di awal kita mendengar firman Allah tentang perintah supaya umatnya, supaya hambanya, umat Islam menikah. Bagaimana Nabi? Apakah beliau pernah mengatakan supaya umatnya menikah? Tentu saja. Misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, termasuk di dalamnya pemudi, manistata'a minkumul ba'ah, siapa saja di antara kalian yang mampu menikah. Nah, ini garis bawahi mampunya. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bahas apa yang dimaksud dengan mampu. Siapa saja di antara kalian yang mampu menikah, falyatajawwaj, maka menikahlah. Bahkan Nabi di dalam hadis itu menyampaikan apa faedah dari menikah itu. Jika para pemuda dan pemudi menikah, fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu menghalangi pandangan mata dari pandangan yang haram. Wa ahsanu lil farj, dan menikah itu lebih bisa membentengi kejahatan farji. Itu kata Nabi. Lalu yang kedua, misalnya di dalam hadis lain, tanakahu taksuru, kata Nabi. Saling menikahlah kalian, taksuru, maka kalian akan menjadi banyak, akan berkembang biak, akan beranak pinak, menjadi keluarga, lalu menjadi sebuah bangsa, dan bahkan menjadi sebuah negara. Jadi negara itu berasal dari bangsa, bangsa berasal dari keluarga, keluarga itu berasal dari pernikahan. Dan kata Nabi, pa ini ubahi bikumul umam, aku nanti di yaumal qiyamah, kata Nabi, akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat Nabi yang lain. Oleh karena itu, orang yang menikah artinya dia memberikan rasa bangga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira hadis yang populernya, dan masih banyak lagi. Begini Pak Kiai,
Ya. Saya pernah mendengar seorang mubalik bahwasannya seseorang yang telah menikah itu ia telah menyempurnakan setengah. Iya, iya. Apakah benar? Dan jika benar, mohon diperjelas. Baik, menurut Al-Imam Al-Ghazali, ya, ada al-munjiyat, ada al-muhlikat. Ada yang menyelamatkan, agama, ada yang merusak agama. Al-muhlikat yang merusak agama itu ada dua sumbernya. Pertama, sumbernya itu adalah perut. Yang kedua, sumbernya itu adalah farji. Nah, ini yang merusak agama. Jika kita tidak hati-hati, maka agama bisa rusak karena urusan perut, dan agama bisa rusak karena urusan farji. Dua urusan ini, setengahnya itu terselamatkan dengan menikah. Karena menikah artinya menyelamatkan urusan farji. Maka kata Nabi SAW, man tajawwaja, siapa orang yang menikah, faqad ahraja syatrodinihi, maka dia sudah mendapatkan setengah agamanya. Itu maksudnya tadi. Artinya dia selamat setengah agamanya, yakni al-muhlikat, perkara-perkara yang merusak agama itu terselamatkan oleh pernikahan. Jadi menikahlah. Ini host sudah menikah belum? Kebetulan belum. Oh belum. Saya doakan mudah-mudahan cepat menikah kalau sudah ada jodohnya. Satu lagi. Oke. Saya juga pernah mendengar bahwasannya ada sebagian ulama yang tidak menikah. Seperti tidak menikah. halnya Imam Nawawi yang hidup pada abad 13, lalu Ibnu Jarir At-Tabari, Rabi'ah Adawiyah dan lainnya. Nah, itu seolah bertentangan dengan motivasi yang baru Kiai sampaikan. Baik. Yang pertama, tidak ada satupun ibarat ya atau keterangan yang menyatakan bahwa beliau itu Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Jarir At-Tabari, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah dan lain-lain, tidak ada satupun ibarat atau keterangan yang mengatakan mereka itu anti menikah atau inkar kepada pernikahan atau bahkan benci kepada pernikahan. Tidak ada. Itu yang pertama, harap dicatat baik-baik. Yang kedua, beliau tidak menikah bukan artinya beliau benci kepada nikah. Tetapi beliau itu tidak sempat saja untuk menikah. Kenapa tidak sempat untuk menikah? Al-Imam An-Nawawi misalnya, beliau tidak sempat menikah. Kenapa? Hidupnya itu didedikasikan untuk agama. Didedikasikan untuk ilmu. Sehingga karena beliau istighol fil ilmi, sibuk dengan ngurus ilmu. Mencatat ilmu, menyampaikan ilmu, nyatat lagi ilmu. Sehingga menjadi kitab yang berjilid-jilid dan kemanfaatannya kita rasakan sampai sekarang. Bahkan beliau tidak sempat memikirkan perempuan di dalam otaknya. Itu saja masalahnya. Begitupun Rabi'ah Adawiyah. Beliau itu memilih untuk tidak menikah lagi karena beliau itu ulama bilang beliau itu mempunyai madhabul hub, madhab cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Jadi beliau ingin mempersembahkan dirinya hanya taqarrub dan taat kepada Allah. Hanya menghambakan diri dan ibadah kepada Allah. Sehingga di dalam benaknya sudah tidak terpikirkan lagi yang namanya laki-laki. Itu. Jadi beliau itu bukan anti apalagi benci. Tetapi tidak sempat saja karena mempunyai kesibukan dalam urusan-urusan agama, dalam urusan-urusan hal yang positif. Tidak menikah bukan artinya benci menikah. Seperti orang tidak makan bukan artinya dia benci makan. Ya belum saja makannya. Atau tidak memilih makan karena alasan lain. Terima kasih kepada jawaban dan ilmunya dari Pak Kiai. Ya. Demikianlah ngobrol kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Arif Ismail Sulaiman,
dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan menjadi inspirasi bagi kehidupan kita, Amin. serta menjadi motivasi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil untuk kebaikan itu menjadi sebuah perjalanan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah mendengarkan dan berbagi waktunya. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya karena akan ada topik-topik lainnya mengenai nilai-nilai spiritual dan keagamaan, dan intinya mengenai pernikahan. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kita diberkahi dan dilindungi. Saya Lela Siti Alawiyah Zamzami dan kru lainnya pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngobrol Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.